dalam keadaan aman terkendali. Selanjutnya, siap menerima kunjungan. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ya, para kasat yang sempat hadir kegiatan siang hari ini. Kemudian di sini ada hadir Pak Camat, ya. Hadir juga mungkin ada dari Pak Lurah, Pak Kades, terutama rekan-rekan kita yang kita banggakan, rekan-rekan TNI, jajaran TNI yang ada di wilayah hukum Polsek Kuliah, bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan ataupun wanita, dan seluruh hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sempat hadir di siang hari ini, yang ada di tenda ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf dari kami. Mungkin undangan jam 10. Sekali lagi saya mohon maaf. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Patmo Ariyato, asal dari Cirebon, Jawa Barat. Istri alhamdulillah sampai dengan sekarang kami di Bajawa, bersama dengan istri juga di Bajawa. Kemudian kami sebelum menginjakkan kaki di Polres Ngada atau jalan 20 tahun ini, sebagian besar kami bertugas di jajaran Korbrimob. Alhamdulillah bergabung di Polres Ngada, pertama kali menjadi Kapolres. Tentunya sekali lagi saya izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan kami di sini. Yang paling utama dan terutama yaitu kami menghimbau kepada seluruh hadirin yang ada di sini untuk sama-sama terkait masalah situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polsek Golewa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek bahwa jumlah Polsek Soal, Polsek Golewa sejumlah 18 termasuk Pak Kapolsek. Sudah barang tentu ini sangat minim sekali kalau dilihat dari luas wilayah jajaran Polsek, 30 lebih desa ataupun kelurahan. Oleh karena itu terkait masalah situasi samanya, baik itu antara Polri dengan TNI, Polri dengan jajaran pemerintah daerah yang ada di wilayah hukum Polsek Golewa ini. 3 pilar utama penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini dari Babinsa, dari Pak Kades ataupun Pak Lurah, kemudian dari kami jajaran Polsek ataupun Polres, khususnya jajaran Babin Kaptibes. Itu 3 pilar utama. Oleh sebab itu sekali lagi kami mohon dukungan dan kerjasamanya para hadirin undangan sekalian untuk sama-sama
menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Golewai. Kita bisa saling komunikasi, saling koordinasi, saling kolaborasi, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Libatkan kami dari jajaran Polsek ataupun khususnya nanti di Polres untuk setiap kegiatan-kegiatan dengan melibatkan rekan-rekan kami dari TNI maupun dari kepala desa ataupun tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh-tokoh yang lainnya yang ada di wilayah hukum Polsek Golewai. Mengakui adanya hukum adat yang ada di beberapa daerah, khususnya di Kabupaten Ngadai. Namun demikian, hukum adat harus berjalan beriringan dengan hukum positif yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan-peraturan yang ada, undang-undang yang ada harus kita terapkan. Ya, sekali lagi, jajaran Polsek Golewai, setiap ada kegiatan masyarakat wajib turun. Mungkin bisa komunikasi, koordinasi dengan Babinsa, Pak Kades, Pak Lurah yang ada di wilayah hukum Polsek Golewai. Nasional, secara umum khususnya di Kabupaten Ngada, ya alhamdulillah sampai dengan saat ini situasi masih aman, nyaman, kondusif. Dan kondisi di wilayah hukum Polsek Golewai ini menjadi lebih aman, lebih nyaman, lebih kondusif, lebih tentram. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dan dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terkait kegiatan-kegiatan yang ada di sini, khususnya wilayah Kabupaten Ngada, terkait masalah vaksinasi, khususnya vaksinasi tidak nyampe 15%. Kalau untuk vaksinasi pertama, alhamdulillah sudah hampir 95% ataupun sudah mendekati 100%. Vaksinasi yang kedua kurang lebih 80%. Nah, ini yang ketiga masih di bawah 15%. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama himbau sanak famili kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, rekan-rekan kita, ayo sama-sama kita galakan terkait masalah vaksinasi. Ada terkendala masalah vaksinasi, tolong hubungi Pak Kapolsek ataupun jajarannya untuk sama-sama, misalkan di puskesmas ini terkendala masalah vaksin, bisa kita alihkan ke Polres. Kami siap menerima untuk kegiatan vaksinasi karena tiap hari kami buka untuk gerai vaksin. Kemudian mungkin saya tidak lama karena bapak-bapak selalu waspada terkait ajaran-ajaran sesat yang akan masuk di wilayah Kabupaten Ngada ini, khususnya di wilayah Golewai. Baik itu ajaran-ajaran sesat ataupun ajaran-ajaran radikal yang akan membelah persatuan dan kesatuan keutuhan kehidupan yang ada di Kabupaten Ngada. Yang sudah kami sepakati mulai dari Bupati, Polres, Kodim, Pengadilan Negeri, Kejaksaan maupun dari unsur yang lainnya. Penyakit masyarakat khususnya terkait masalah narkoba, minuman keras, perjudian, dan kegiatan-kegiatan ilegal yang lain. Kami mengharapkan sekali lagi bantuan dukungan, informasikan kepada kami. Kami sudah sepakat bahwa tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal, termasuk perjudian dan sebagainya. Terkait masalah minuman keras, nanti akan dibuatkan peraturan daerah. Miras apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh terkait minuman keras yang ada di wilayah Kabupaten Ngada. Di Kabupaten Ngada, misalkan kalau ada sambut baru, pesta dan sebagainya, yang memberikan sesuatu hal yang secara berlebihan, namun perekonomian di Kabupaten Ngada ini ataupun di keluarga tersebut sangat-sangat kurang. Jadi nanti akan dilaksanakan penyegelan pesta ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang membawa sesuatu, contohnya hewan ternak yang berlebihan. Sekali lagi bukan
menghilangkan budaya tradisi, hanya melaksanakan penyederhanaan, pengurangan. Mohon maaf, sekali lagi budaya di sini ataupun kegiatan-kegiatan sosial di sini saya pantau selama 2 bulan ini sangat-sangat tinggi sekali. Betul Bapak Pak Lima, mungkin Bapak-Bapak sekalian, ya. Ayo mulai kita dari sini, mulai sekarang. Tolong sampaikan kepada saudara-saudara dan keluarga kita, nggak usah. Jangan terlalu berlebihan, lebih baik kita cukupi untuk keluarga kita sendiri. Ya, ini untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Ngada. Tapi diadakan. Ujung-ujungnya apa Bapak? Nantinya hutang. Hutang semakin numpuk, bingung, larinya kejadian mungkin mohon maaf Pak, kejadiannya nanti bunuh diri dan sebagainya. Sekali lagi terkait masalah penyederhanaan kegiatan sosial. Kegiatan sosial nanti kita akan kurangi ataupun penyederhanaan. Kemudian yang berikutnya, saya mengharapkan karena ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah, kalau tidak salah ada bantuan langsung yang akan diberikan oleh pemerintah terkait adanya kenaikan BBM ini, baik berupa BLT ataupun kegiatan bantuan-bantuan yang lainnya. Mungkin mudah-mudahan terrealisasi, ya, karena kemarin kami disampaikan oleh Bapak Wakapolri terkait masalah adanya kenaikan BBM. Saya mengharapkan dengan adanya kenaikan BBM ini jangan dijadikan suatu permasalahan. Ya, kita ambil positifnya saja, jangan sampai nanti saling mengganggu dan sebagainya. Nanti di pom bensin antri begitu panjang, saling emosi dan sebagainya. Tidak, saya mengharapkan dan saya yakin warga di wilayah hukum Polsek Golewa ini tidak demikian. Baik, itu saja. Sekali lagi, pada intinya kami hanya mengimbau terkait masalah situasi Kaptimas yang ada di wilayah hukum Polsek Golewa ini. Saling bahu-membahu, saling membantu demi terwujudnya situasi Kaptimas yang kondusif, nyaman, dan aman serta tentram. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Masukan untuk wilayah Kecamatan Golewa Selatan, perlu kami jelaskan di sana terdapat 12 desa dengan 5 desa pemekaran yang tahun depan akan definitif. Dengan demikian kami mohon untuk tingkat personil kita bisa ditambah. Terus yang kedua, pembangunan pospol di wilayah Bobaraya, karena di sana jangkauan wilayahnya luas. Dengan penambahan 2 desa yang baru, kita perlu pospol supaya mempersingkat pelayanan. Karena di Golewa Selatan baru 1 pospol yang berada di KP3 Laut membawa. Yang berikut, kami dari wilayah Golewa Selatan, saya menyampaikan banyak terima kasih ke Pak Agung sebagai Kapolsek yang telah mendedikasikannya untuk pelayanan keamanan ketertiban di Golewa Selatan. Itu saja, terima kasih. Saya kembali. Selamat siang yang kami hormati Bapak Kapolres Ngada bersama rombongan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, mohon izin tidak menyapa satu persatu. Kami dari Golewa Barat mohon izin Bapak Kapolres, Bapak Camat menugaskan kami selaku Sekcam untuk mengikuti kegiatan kita hari ini karena di kabupaten juga ada kegiatan. Kami dari pemerintah Kecamatan Golewa Barat menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada Bapak Kapolres dan rombongan yang sudah berkenan hadir mengunjungi kami di Golewa Raya pada hari ini. Besar harapan kami kiranya dengan kehadiran Bapak Kapolres Ngada dapat membawa angin segar bagi kami, khususnya bagi kami kecamatan-kecamatan baru. Golewa Barat juga sama seperti Golewa Selatan, merupakan kecamatan baru yang berdiri sejak tahun 2012 dan belum ada polsek.
Tapi puji Tuhan bahwa selama ini atas kerjasama yang baik dari Forkopimcam, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, kemudian kami dari pemerintah Kecamatan Bertiga ini, segala kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih karena ada bapak-bapak Babin Kamtipmas yang langsung ada di desa-desa. Hanya mungkin beberapa bulan terakhir ini tidak ada yang melekat di desa Bapak, mohon izin. Kecuali ada kegiatan-kegiatan tertentu, baru bapak-bapak anggota dari Polsek Golewa ini bisa bergeser ke desa-desa. Itu juga kami maklumi karena luasnya wilayah kerja dari Polsek Golewa ini. Kemudian Bapak, pada kesempatan yang berharga ini kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Agung selaku Kapolsek Golewa yang telah mengabdi selama kurang lebih 2 tahun. Kami sangat merasakan kerjasama yang baik dari 3 unsur Tripika ini, khususnya ketika melewati masa-masa pandemi COVID-19, Bapak. Sekali lagi kami mewakili pemerintah dan masyarakat Golewa Barat menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap ke depan kita unsur Forkopimcam Tripika dapat bekerja sama untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Bersama rombongannya juga Bapak Kapolsek Golewa, Romo, ada tokoh agama, semua nama yang hadir, selamat siang semua. Yang pasti kami sangat senang hari ini Bapak Kapolres bisa mengunjungi ke Polsek Golewa. Tadi sebelum pertemuan saya tanya Pak Geni, salah satu anggota Kapolsek Golewa, kebetulan Geni ini selevel umurnya sama anak saya tanya, Geni kenapa ini undangannya hanya sekian orang? Geni kemana ini pertemuan terbatas, mungkin ke depan kami mengharapkan Bapak bisa kunjung lagi. Saya ibu rumah tangga, tetapi saya juga ada pangkat kecil, saya ketua RT di sini. Kemudian saya bergabung di salah satu organisasi perempuan yang namanya Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi. Sudah sejak dari tahun 2011. Saya punya banyak teman, salah satunya di Jawa Barat, dari Cirebon, lalu dari Indramayu, pokoknya banyak untuk ya. Kemudian dalam perjalanannya, saya juga pernah mendampingi salah satu ibu dari desa Saraseduh kena korban tindak kekerasan pelecehan seksual, yang pada saat itu kami mengawal dan mendampingi bersama, kami laporkan di Polsek Golewa itu, lalu semuanya itu akhirnya berujung di pengadilan dan pelakunya sudah dipenjara kurang lebih 2 tahun. Kemudian kami juga ada mendampingi, kebetulan salah satu anggota koalisi perempuan yang ada di Desa Naru, Kecamatan Bejawa. Pada saat itu kasusnya adalah beliau korban itu baru pulang dari Malaysia, kemudian usianya 21 tahun. Saat itu dia mengalami pelecehan seksual sampai hamil, mohon maaf, dengan pejabat publik Pak, pada saat itu kepala desa. Kemudian kami mendampingi bekerja sama dengan P2TP2A Kabupaten Ngada, kemudian dan melaporkan sampai juga ke Polres Ngada. Saat itu yang menangani ada ibu-ibu Polwan, Ibu Mirni, saya lupa namanya. Tetapi kami mentok sampai di untuk tes DNA karena tidak punya uang. Ini sedikit cerita. Lalu yang pertama Pak, harapan saya karena tadi wilayah Golewa Raya ini cukup luas dengan anggota yang hanya 18 orang, kalau boleh bisa tambah personilnya juga yang korban, karena ada juga tindak kekerasan yang terjadi banyak itu, tindak kekerasan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang kebanyakan ditutupi karena mereka takut melapor, akhirnya berujung di urusan adat saja. Ya. Sementara anak sendiri akhirnya menjadi korban dan lain sebagainya.
Kemudian Pak, ini sebagai warga masyarakat ini ada untuk kami di Kecamatan Burewa, saya dulu lama di Bejawa, kami karena Bapak pensiun, rumah kami persis di samping Polres Ngada. Saya sangat kenal dengan Pak Agung karena masih muda awal di Bejawa, lalu kami pindah ke sini, sekarang rumah saya di belakang. Begini Pak, ini tentang perjudian. Perjudian ini yang pertama ini ketika saya pulang ke sini, yang banyak terjadi itu bola guling, judi bola guling, dan bola guling itu terjadi di pasar, yang hari pasar. Bayangkan para ojek yang cari uang, lalu dia berjudi di sana, ketika pulang dia tidak bawa apa-apa, akhirnya ada tindak kekerasan. Kemudian juga malam-malam doa main kartu, bilangnya untuk mente jaga orang mati, tapi mereka main kartu, main uang. Saya tahu semua, tapi kita tahu bagaimana Pak, karena kapasitas kita sebagai apa. Iya. Kemudian baru-baru ini ada pendampingan. Begini Pak, kalau seperti kami itu ada ketika pasangan-pasangan muda mau menikah, ini mohon maaf saya ini Indonesia Katolik, jadi kami ada namanya kursus persiapan perkawinan Pak. Itu di sana pendampingan yang kita bawa informasi itu hanya mereka, hanya beberapa orang saja, kita motivasi mereka bahwa jangan judi dan lain-lain sebagainya. Dan itu terjadi, kebetulan anak saksi nikah saya itu berjudi online Pak, sampai gade motornya, gade mobilnya, lalu dia tidak masuk kantor, kemudian datang mengadu, kita urus, buat pusing semua kita, orang tua pusing dan lain-lain sebagainya. Kesempatan yang baik ini Pak, karena jarang juga kita ada teman-teman yang di Bejawa, karena dengan COVID kami pending semua kegiatan yang koalisi perempuan ini. Biasanya kami diundang juga untuk hadir dalam diskusi. Kesempatan yang baik ini Pak untuk kesejahteraan bersama. Dan saya senang sekali Pak sudah beritahu bahwa supaya ini sampai bahan ini kita sederhanakan. Kita sudah beri motivasi ke orang kaya saja. Bahkan orang mengutang habis ini sepi semua karena orang bayar utang untuk pergi bayar obat dan lain sebagainya. Kesempatan yang baik ini mungkin Bapak Kapolres kalau pulang ke Jawa bertemu dengan Pak Bupati atau dengan Ketua DPR, apakah tidak bisa dibuat perda tentang perjudian itu? Karena kalau masyarakat sendiri Pak, untuk kami kapasitas apa? Kalau untuk kesejahteraan bersama, kalau hanya dilakukan hanya sosialisasi tidak bisa Pak. Contoh, sebagai contoh, dulu perda tentang pemakaman itu akhirnya berhasil. Itu karena apa? Karena dibuat perda. Karena sebelum itu setiap yang meninggal dikuburkan di depan rumah. Dengan perda itu sekarang sudah ada kelompok-kelompok doanya sendiri, ada pemakaman, kecuali yang misalnya tokoh-tokoh adat itu memang ada izin untuk dimakamkan ke rumah. Ini contoh. Apakah Bapak kami mengharap, apakah misalnya dari DPR atau Pak Bupati yang punya kapasitas itu untuk membuat perda tentang perjudian, supaya kita bahas ini sama-sama, karena dampaknya sangat luas. Bahkan Pak, karena dia mau berjudi online itu bisa gade mobilnya tanpa sepengetahuan istrinya, motornya, bahkan bisa rumah juga bisa digadekan. Kemudian yang kedua Pak, kalau tentang itu tentang perjudian, supaya itu kita ini sama-sama bergerak. Kemudian tindak kekerasan, fenomena yang terjadi sekarang tentang fenomena bunuh diri, dan itu terjadi pada anak-anak usia bahkan ini masih SD, baru habis baru, kemudian SMP, dan itu menjadi keprihatinan kita sebagai, karena kita tidak punya kapasitas Pak. Kita mau bergerak, kita hanya omong sosialisasi pada saat pertemuan-pertemuan. Setelah selesai sosialisasi, selesai. Jadi itu harapan kami, bagaimana juga dengan, karena dari perjudian itu dampaknya luas, ekonomi, kemudian tindak kekerasan, lalu itu memang membuat kita resah. Oleh karena itu saya senang sekali sekarang ini dalam perjudian sudah ini dari Pak Kapolri, terus
mereka sudah larang. Saya senang ini, termasuk kami punya saudara-saudara yang judi kalau tidak tegur mereka tidak bisa. Sekarang mereka tahu kalau perlu ambil bahan masuk ke penjara. Mereka tahu. Hanya itu semua. Terima kasih. Bapak Kapolres, terima kasih juga kepada Pak Agung yang sesaat lagi pindah. Usulan saya, mungkinkah kepada personil yang ada dipikirkan soal pemondokan? Itu pertama. Kedua, mohon izin dan saya berterima kasih kepada Pak Agung bersama personil yang ada. Halaman ini kami kolaborasi untuk kegiatan anak-anak paket. Dengan demikian, kami mohon dukungan dari Pak Kapolres bersama jajaran untuk menolong kiranya kalau berkenan bisa mendampingi atau mengunjungi anak-anak yang dalam hubungannya dengan KDRT. Sekian, terima kasih. Kita semua. Yang pertama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk Bapak Kapolres Ngada bersama rombongan yang sudah berkenan hadir di Golewa pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Romo Dino. Saya tetangga berseberangan dengan Polsek Golewa di Seminari Mataloko. Mungkin yang seharusnya hadir di sini harusnya Pastor Peroki, tapi kemarin Bapak Kapolsek minta untuk hadir bersama juga di sini. Baik, sejauh ini pengalaman saya, minta maaf mungkin saya membicara ini lebih agak konteks dalam kerjasama Polsek dengan seminari khususnya selama ini. Juga dalam konteks yang sama menjaga keamanan dan ketertiban. Ya, kesaksian saya selama ini bahwa khususnya dalam masa pandemi kemarin 2-3 tahun terakhir masa pandemi itu, seminari itu hampir tidak pernah mengalami pembelajaran langsung ada di asrama. Para siswa dikembalikan ke rumah untuk mengalami pembelajaran online. Dan persis ketika 2 tahun terakhir dengan regulasi untuk sekolah berasrama, ketika dimungkinkan dari pemerintah untuk para siswa kembali ke asrama, terus terang kami betul-betul merasakan kerjasama dan kolaborasi yang sangat luar biasa untuk komunitas di Golewa ini. Dari pemerintah, dari puskesmas, dari keamanan, dari anggota TNI, semuanya ikut ambil bagian dalam kerjasama ini. Sehingga seluruh proses penerimaan dan juga kegiatan aktivitas di seminari itu, puji Tuhan boleh berjalan dengan lancar, juga karena kerjasama yang sangat luar biasa ini. Jadi terus terang kami sungguh mengalami kerjasama yang luar biasa dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lurah, dan juga secara khusus untuk anggota keamanan dalam konteks ini di Polsek Golewa. Sehingga secara pribadi, ya terus terang saya juga secara emosional juga merasa kedekatan yang amat sangat dengan anggota Polri di Polsek Golewa ini. Sehingga harapan saya mungkin ke depan suasana yang sudah dibangun ini tetap terpelihara dan kalau boleh ditingkatkan, sehingga seluruh keamanan dan ketertiban yang ada di Golewa ini juga boleh terlaksana dengan baik, juga karena kita boleh membangun kekerabatan yang baik di antara kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi soal penyederhanaan sambut baru, soal acara-acara pesta di Bejawa. Ya kalau mau boleh dibilang bahwa di Bejawa ini soal pesta itu boleh menjadi tradisi budaya. Dalam tanda kutip tadi disampaikan soal gengsi. Saran saya bahwa ini mungkin menjadi gerakan bersama dari pemerintah, juga dari keamanan, Polres, dan juga perlu buat pendekatan dengan tokoh-tokoh adat. Pengalaman saya dulu waktu masih frat ya, masih belum jadi romo, pernah menjalani praktik di Ende, di Nangapenda, Roki Raja Bawo.
Itu juga hal yang sama dialami soal penyederhanaan, karena dirasakan bahwa tingkat pelaksanaan acara di kampung itu luar biasa tinggi, dan itu punya pengaruh yang sangat langsung dengan perekonomian. Waktu itu dibuat semacam musyawarah adat yang melibatkan tokoh agama, tokoh pemerintah, dan tokoh adat. Jadi 3 unsur ini disatukan dalam pertemuan bersama sambil membicarakan seluruh realitas yang ada, yang terjadi, dinamika yang terjadi. Nah, puji Tuhan dari kegiatan itu ada 1-2 hal yang bisa disepakati, kemudian bisa disahkan, dan itu disosialisasikan kembali kepada masyarakat yang semuanya itu ada. Tokoh adat, masyarakat adatnya ada, masyarakat agamanya juga ada, masyarakat pemerintahnya juga ada. Dalam diri itu ada tiga hal itu pasti ada semua di situ. Sehingga saya pikir mungkin saran saya, kalau boleh Bapak Kapolres dalam seluruh karya selanjutnya mungkin bisa menggolkan yang satu ini, sehingga ini betul-betul menjadi gerakan bersama. Dari gereja juga saya pikir selama ini sudah ada upaya dari tingkat keuskupan, kefikepan, bahkan sampai di paroki, dengan maksud yang sama untuk tujuan yang mulia ini, penyederhanaan acara sambut baru. Bahkan sampai dengan ada satu keputusan itu besok mau sambut baru, malam ini baru disampaikan bahwa besok itu baru sambut baru, dengan maksud supaya seluruh euforia itu bisa disederhanakan, tapi tetap juga selalu ada celah. Baik, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini usul saja dari saya, kalau boleh apakah mungkin diadakan semacam pendampingan rohani untuk anggota Polri yang ada di Polsek Golewa ini. Saya pikir Polsek Golewa ini juga dekat dengan seminari, dekat dengan paroki. Saya pikir bisa juga dibuat semacam ada pendampingan rohani untuk bisa, atau semacam kegiatan-kegiatan itu per bulan atau beberapa bulan sekali. Saya pikir itu juga baik untuk penguatan spiritual dari anggota Polres yang ada di Polsek Golewa ini, sehingga bisa dilibatkan dari berbagai tokoh agama yang ada di Polsek ini. Itu saran saya. Kemudian yang terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Agung yang selama ini sudah menjabat sebagai Kapolsek di Golewa ini. Saya lebih akrab panggil Bapak Agung, walaupun dalam tugasnya itu sebagai Kapolsek. Terima kasih untuk seluruh persaudaraan, kebersamaan yang dibangun selama ini. Mungkin lebih sering itu, dan mungkin hampir sering itu, banyak kegiatan dari seminari yang selalu melibatkan anggota dari Polsek Golewa. Dan puji Tuhan bahwa selama ini semua kegiatan itu berjalan dengan lancar karena ada komunikasi, juga ada kerjasama yang baik. Bapak Agung orangnya santai, jadi gampang untuk kita duduk bersama untuk sharing-sharing cerita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Agung bersama seluruh anggota Polsek yang ada di Golewa ini, untuk semua persaudaraan, untuk kerjasama yang sudah dibangun, tidak saja untuk komunitas tetangga sebelah ini, tetapi juga untuk seluruh keamanan dan ketertiban di wilayah Polsek Golewa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah dibuat untuk kebaikan dan keamanan di wilayah ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Coba menjawab apa yang disampaikan bapak-bapak dan ibu sekalian. Kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin di sini ada Pak Kapako, para Kabak, para Kasat, termasuk nanti Pak Kapolsek. Permasalahan yang ada di Polres Ngada salah satunya terkait masalah personil dan sarana prasarana. Polres Ngada seluruhnya berjumlah 246 dengan 4 polsek. Polsek Soa, Polsek Golewa, Aimere, dan Rio. Memang sekali lagi ini yang menjadi permasalahan kami terkait masalah personil. Namun demikian
tetap kami setiap bulan melakukan pelahan staf, mengajukan kepada pimpinan kami dalam hal ini Bapak Kapolda untuk bisa menambah jumlah personil Polres Ngada. Sekali lagi baik Polki ataupun laki-lakinya maupun polwan kami selalu mengajukan. Sekali lagi memang suatu permasalahan dengan luasnya wilayah, apalagi kalau kemarin sebelum pisah dengan Nagekeo daripada Polres Nagekeo yang lebih banyak sedikit di Polres Ngada. Sekali lagi permasalahan terkait masalah personil, sarana prasarana dan pendukung yang lainnya tetap kita akan meminta petunjuk kepada pimpinan kita yang lebih atas dalam hal ini Bapak Kapolri. Kemudian terkait kebetulan di sini Pak Kasat Bimas mana? Kasat Bimas. Tekankan lagi kepada anggota. Ini ada isu yang sangat bagus. Apalagi di sini Pak Kapolsek. Ya, sampaikan kepada seluruh jajaran. Babin tidak ada yang tidur. Ya, mungkin di sini ada Pak Kades. Nah, nanti saya cek Bu. Ya, terkait Babin ini sudah kenal dengan tidak dengan Pak Kadesnya Pak Lurahnya, terutama Pak Kades, ataupun dengan rekan-rekan dari TNI para Babinsa, kenal tidak? Ya, di sini Babin mana? Ada? Siap. Babin mana? Desa Keziwer, Bunda. Bapak Desa Selatan. Golewa Selatan. Siap. Babinsanya siapa? Siap. Pak Johansa. Raka Johansa. Raka Johansa. Siap. Betul nggak? Betul ya? Kadesnya siapa? Man Haji Bamoro. Man Haji Bamoro. Pamoro. Siap. Ada nggak di sini? Siap. Oh ini Haji. Pantesan sebelahan. Nah satu lagi mana? Babin. Siap. Babin mana? Golewa Barat. Nah pas sekali. Kadesnya siapa? Kadesnya siapa? Bapak Lurah. Oh Pak Lurah. Oh siapa Pak Lurahnya? Siapa? Ini. Ya? Babin saya? Siap. Misalnya Pak Yusuf. Pangkatnya? Raka. Praka. Praka Yusuf. Ada nggak di sini? Betul. Ada. Siap. Oh betul ya? Babin bisa. Siap, bisa. Ya ini kan namanya beda. Siap. Sersan Joshua. Oh gitu ya. Oke. Sekcamnya tahu nggak? Golewa Barat. Baru juga. Iya iya. Saya dapat informasi sekcam wajib tahu namanya Pak Kades, Pak Lurah ataupun Babinsanya, termasuk warganya. Ya. Silakan sampaikan ke para Babin. Ya, terima kasih masukan sarannya Ibu. Ya. Kemudian terkait masalah perjudian tadi sudah disampaikan ke saya. Sekali lagi terima kasih usul sarannya. Nanti saya komunikasikan kembali dengan seluruh jajaran Forkopimda, mulai dari Pak Bupati, Ketua DPR, Ketua Pengadilan, Kajari dan sebagainya. Mudah-mudahan ini terrealisasi Bu ya. Karena sekali lagi masalah perjudian ini memang dampaknya sangat luas sekali. Sekali lagi perjudian, kita menang juga tidak membuat kaya, ya, dan tidak bisa membuat miskin juga. Ya. Dengan judi itu, sekali lagi menang tidak akan membuat kaya, malah semakin banyak hutang, banyak permasalahan yang lain. Ya, itu saja. Sekali lagi saya juga minta kerjasamanya, bantuan untuk kita sama-sama saling menghimbau kegiatan sosialisasi, edukasi dan sebagainya. Ya, itu terkait masalah perjudian. Juga selama masuk 2 bulan di sini ada beberapa kemarin yang di bawah umur ya bunuh diri. Saya juga tidak ngerti, anak-anak bisa bunuh diri ini gimana? Putus cinta sama siapa? Ngurus negara apa yang diurus ya? Nah, umur 3. Kira-kira permasalahan apa? Makanya coba nanti Pak Kapolsek dalami ya. Intel Reskrim ada di sini? Ya kan itu. Oh masih di TKP. Coba dalami kira-kira minta informasi apa permasalahannya sehingga kita bisa mengevaluasi. Mungkin kita bisa minta bantuan tokoh masyarakat, tokoh ada agama, tokoh adat ataupun tokoh-tokoh yang lainnya untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan sebagainya. Ya. Kemudian sekali lagi tadi Pak Beni, terima kasih Pak Beni masukan sarannya. Beliau termasuk salah satu yang bisa
alhamdulillah membangun polsek ini selama tanah sini Pak Beni ya. Ya. Terima kasih Pak Beni. Masukannya saya rasa juga termasuk terima kasih juga sudah memberikan informasi referensi kepada saya khususnya kepada keluarga terkait pendidikan untuk anak saya di rumah. Karena sekali lagi anak saya sekolah namun masih bisa Zoom. Terima kasih Pak Beni ya. Sudah didampingi dari guru dari Golewa. Dua-duanya dari Golewa Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Ya. Kemudian terkait rumah dinas tadi sudah disampaikan personil sarana prasarana yang lainnya memang kita sangat-sangat kurang sekali Pak Beni. Namun tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalkan tanah ini sudah luas. Mudah-mudahan kita selalu mengajukan kepada Polda maupun Mabes untuk peningkatan bangunan dan fasilitas yang lainnya Pak Beni ya. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak Romo, terima kasih Bapak. Ya, selama ini kerjasamanya kalau bisa tetap komunikasi, peningkatan hubungan kita. Nanti mungkin Pak Kapolsek yang baru mudah-mudahan minimal seperti beliau kalau bisa ditingkatkan. Ya Pak Kapolsek.